Pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 sudah disepakati mencapai angka 52 triliun rupiah antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Komisi 11 DPR RI. Anggaran tersebut terdiri dari 47,77 triliun rupiah untuk fungsi pelayanan umum, kemudian 249,25 miliar rupiah untuk fungsi ekonomi, dan 3,99 triliun untuk fungsi pendidikan. Pada pengajuan rancangan kerja dan anggaran di pertemuan sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa juga sempat mengatakan akan melakukan pemindahan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk menggerakkan sektor real dan mendorong perekonomian nasional. Kementerian Keuangan memastikan pagu anggaran 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat layanan publik dan menjaga stabilitas fiskal nasional. Hasil pembahasan dan rekomendasi dalam rakernas serta RDP telah kami catat serta akan kami tindak lanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan jawaban atas pertanyaan anggota Komisi 11 akan kami sampaikan secara tertulis sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat gebrakan dengan kucuran dana 200 triliun ke Bank BUMN. Dana ini digelontorkan untuk perputaran ekonomi nasional. Purbaya yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memiliki PR yang cukup banyak untuk merealisasikan pesan Presiden untuk mengembalikan arah ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam rapat perdana dengan Komisi 11 DPR pada Rabu kemarin, sejumlah hal mengemuka, termasuk langkah strategis Purbaya merealisasikan perubahan kebijakan ekonomi yang dianggap selama beberapa tahun terakhir tidak memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Purbaya menyampaikan rencananya untuk merevisi postur APBN dan juga menggelontorkan uang 200 triliun rupiah ke Bank Himbara sebagai bentuk deposito pemerintah yang dapat digunakan bank sebagai sarana menggenjot ekonomi masyarakat. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyoroti hal ini. Angka terakhir kita sekitar 84-85%, itu cukup sehat. Artinya bank itu tidak kekeringan likuiditas. Jadi bukan persoalan nggak ada uang gitu, uangnya ada begitu ya. Tapi nggak liquid aja. Tapi bukan nggak liquid, tetapi demand-nya nggak ada. Permintaan kreditnya rendah. Kredit kita itu hanya 7%, ya. Bukan uangnya nggak ada di perekonomian ya. Demand-nya nggak ada. Kalau normal itu 11-12. Jadi bukan nggak ada uang. Itu yang pertama begitu ya. Kalau dia kredit udah seret, itu LDR-nya udah di atas 92-93%. Berarti butuh injeksi. Nah, urgensi itu yang kemudian, lo kan bank nggak butuh lagi sehat-sehatnya gitu ya. Justru persoalannya ada demand. Demand ini terkait dengan kebutuhan untuk memperkuat daya beli, apakah konsumsi, investasi, kebutuhan untuk permodalan di sektor ekspor-impor. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga menyadari bahwa yang namanya demand itu adalah ekosistem. Nah, makanya dari pemaparan Menteri Keuangan kemarin itu kan juga disampaikan bagaimana percepatan ya belanja pemerintah itu bisa dilakukan secara lebih agresif, karena selama ini ada keterlambatan, ada yang mandek ya, sehingga kemudian itu tidak kemudian tercermin ya di masyarakat begitu ya. Kalau kita melihat bagaimana dalam perjalanannya demand ini mandek karena memang ada aktivitas spending dari pemerintah yang memang belum berjalan sesuai rencana. Sebagaimana yang kita lihat di kuartal 1 itu ada kontraksi ya dari government spending. Begitu juga di kuartal kedua, meskipun kontraksinya sudah lebih sedikit, tetapi masih dalam tahap kontraksi. Dengan kucuran dana fantastis diharapkan mencapai sasaran, yaitu kredit masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi nasional, dan target pertumbuhan ekonomi di atas 5% bisa terwujud. Tim TV One mengabarkan.